Kehormatan bisa banyak cara dilakukan oleh seseorang supaya dihormati dan disegani. Secara alami, setiap orang tidak akan pernah menginginkan harga dirinya direndahkan. Bahkan seseorang bisa saja nekat melakukan tindakan kekerasan sampai dengan pembunuhan hanya karena merasa harga dirinya dilecehkan atau ditindas. Tetapi usaha yang dilakukan oleh manusia di dalam mencapai tujuan untuk menjaga atau bahkan meninggikan kehormatannya sebagai manusia ada dengan jalan yang benar, tetapi ada pula dengan jalan yang salah. Ada pula dengan motif yang benar, tetapi ada juga dengan motif yang salah. Kehormatan seperti apa sebenarnya yang mau kita kejar? Dan bagaimana cara untuk mencapainya? Sebagaimana anak-anak Zebedeus yang mencoba meminta kepada Yesus kemuliaan dari kuasanya. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Dari permintaan ini kita dapat menemukan beberapa jawaban daripada Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama, dikatakan Tuhan Yesus, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Apa yang mereka minta sebenarnya adalah atas dasar ketidaktahuan maksud dan tujuan keberadaan mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tujuan permintaan mereka itu sebenarnya adalah atas dasar keinginan duniawi. Sebab kedatangan Yesus bukanlah untuk membagi-bagikan kursi kehormatan, tetapi justru sebaliknya, harus ikut di dalam penderitaan kesengsaraannya. Namun walaupun demikian, Yesus tidak langsung begitu saja menyalahkan permintaan mereka. Sebab tempat kemuliaan yang mereka minta itu ada dan dapat mereka terima. Akan tetapi, tempat kemuliaan yang ada di dalam pikiran mereka itu tidak sama dengan tempat kemuliaan yang hendak diberikan oleh Tuhan. Bisa saja kita juga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam nats ini. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kita menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan mungkin kita menjadi pelayan yang aktif di gereja. Kita berjalan mengikuti Tuhan Yesus, namun misi dan visi kita mengikuti Tuhan Yesus berbeda dengan misi dan visi Tuhan Yesus yang menuntun, yang membawa kita. Akibatnya, kita selalu kesulitan untuk memahami pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tujuan kita percaya kepada Yesus itu apa? Tujuan kita melayani Tuhan itu apa? Tujuan kita menjadi Kristen itu apa? Jika tujuan kita percaya kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus hanya untuk kehormatan, hanya untuk jabatan, hanya untuk kenikmatan dunia, saya rasa kita sudah salah jalur. Sebab Tuhan memanggil kita, menuntun kita adalah untuk mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Dan perkataan Yesus yang kedua adalah, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mau menerima tempat kemuliaan? Tuhan Yesus melalui jawabannya memberikan kita indikasi bahwa tempat kemuliaan itu ada dan akan diberikan. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita pasti akan menerima jika kita minta itu adalah permintaan yang sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Maka apa yang kita minta kepada Tuhan? Jika kita meminta kepada Tuhan hanya untuk memuaskan nafsu duniawi kita, hanya untuk memenuhi keegoisan kita, dan hanya untuk memenuhi keserakahan kita saja, apakah Tuhan akan memberikannya? Tetapi Tuhan akan memberikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Artinya apa? Tidak ada yang salah jika saudara meminta harta yang berlimpah kepada Tuhan. Namun apakah kita juga mau berjanji kepada Tuhan,
jika harta itu akan kita pakai untuk pelayanan kepada Tuhan. Tidak ada yang salah jika saudara meminta Tuhan memberkati pekerjaan. Namun apakah kita mau berjanji kepada Tuhan akan memakai pekerjaan kita itu menjadi pelayanan yang kudus di hadapan Tuhan? Tuhan pasti akan memberikan ketika kita memiliki tujuan yang seturut dengan maksud dan rencananya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Cara untuk mencapai kemuliaan yang berasal dari Tuhan tentunya bukan dengan aturan main secara duniawi, namun cara main yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jika ingin menjadi yang terbesar, harus dapat menjadi pelayan dan hamba untuk semuanya. Siapa yang mau menjadi yang pertama harus mau menjadi yang terakhir. Siapa yang mau menjadi yang terbesar harus mau menjadi yang terkecil. Siapa yang mau diberkati harus mau menjadi berkat. Maka bagaimana kita sebagai pengikut Yesus, kemuliaan seperti apa yang sedang kita cari di dalam hidup ini? Firman Tuhan mengingatkan bahwa di atas segala kemuliaan dan kehormatan yang ada di dunia ini, terdapat kemuliaan yang tertinggi yang tidak akan dapat diberikan dan tidak dapat kita cari di dunia ini, yaitu kemuliaan yang berasal dari Tuhan, yaitu kemuliaan yang kekal yang bertahan sampai dengan selama-lamanya. Maka bagaimanakah cara untuk memperolehnya? Kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, Allah semesta alam, pencipta segala sesuatu. Tetapi dia mau merendahkan dirinya sama seperti kita manusia. Dia menderita taat sampai mati. Tuhan Yesus yang mau merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Tetapi itu tidak menjadikan dia kehilangan kemuliaannya. Justru Tuhan Yesus semakin termulia. Segala yang ada di langit, yang di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut di bawah namanya. Maka jika Tuhan termulia melalui kehidupan kita, maka kita pun akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Bukan kemuliaan yang sementara, tetapi adalah kemuliaan yang kekal dari Tuhan kita.